Malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati dan selalu banggakan, kawan-kawan pers yang terus teguh mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi KPK. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan penyelidikan yang KPK lakukan, yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto. Penanganan perkara ini tentunya juga meneguhkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya cukup dilakukan di sektor-sektor pemerintahan, baik di kementerian lembaga, pemerintah daerah maupun di sektor usaha, tapi juga butuh untuk menyentuh sektor-sektor penting, salah satunya sektor pendidikan yang tentunya juga memiliki kedekatan dengan hajat hidup masyarakat banyak. Selain itu, dalam konteks pemberantasan korupsi di sektor pendidikan, kami juga perlu sampaikan bahwa pada pekan ini tanggal 19-20, yaitu pada hari Rabu Kamis kemarin, KPK melalui kedeputian bidang pendidikan dan peran serta masyarakat bersama dengan Majelis dan Forum Rektor Perguruan Tinggi Negeri juga menyelenggarakan forum penguatan integritas ekosistem kampus, di mana dalam forum itu kita sama-sama memetakan resiko-resiko terjadinya tindak pidana korupsi di perguruan tinggi. Namun tentu sangat ironi dan kami menyayangkan pada saat kami melakukan pembahasan justru kemudian ada oknum-oknum yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Baik rekan-rekan media, kita akan mendengarkan Pak Dirdik untuk menjelaskan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara terkait dengan kegiatan penindakan dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kepada Pak Ahmad Taufik Hussein kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, Mas Budi. Yang saya hormati dan saya banggakan juga teman-teman pers yang sampai malam ini, detik ini, sudah hampir mau melewati hari ya, masih tetap setia di 3 hari ya, kantor KPK. Baik, kita beralih terlebih dahulu, tadi sudah disinggung sebelumnya oleh Mas Jubir bahwa kita ke dunia pendidikan yang memang ini sangat memprihatinkan bagi kita semua ya. Tentunya masih ditemukan praktek-praktek koruptif begitu di dunia pendidikan, ini sangat memprihatinkan. Kalau kemarin kita sudah update terkait perkara-perkara tunggakan, sebelumnya juga perkara tertangkap tangan, nah kita juga yang dari kepala daerah ya, kita terkait ke dunia pendidikan. Baik, teman-teman, ini mungkin yang ditunggu-tunggu. Pada hari ini kita akan lakukan secara detail begitu untuk menjelaskan peristiwa tertangkap tangan kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Penyelidikan dan Penyidikan atau di Keputusan Penindakan terkait proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman UNSUD Purwokerto. Kita akan menyampaikan peristiwanya terkait dengan perbuatan pemerasan dan penerimaan lainnya berupa gratifikasi oleh penyelenggara negara, dalam hal ini penyelenggara negara di Universitas Jenderal Sudirman terkait dengan penerimaan mahasiswa baru yang sedang berproses sampai hari ini. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut, bahwa menjelang pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dalam konteks kalender akademik yang dilakukan setiap tahunnya, UNSUD membuka
pendaftaran mahasiswa baru jalur mandiri. Jadi ada 3 jalur, yaitu ada SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi, SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes, dan yang terakhir adalah seleksi jalur mandiri. Bahwa kemudian seleksi jalur mandiri di Unsud ini merupakan jalur pendaftaran yang dibuka dan dikelola secara mandiri oleh pihak Unsud. Di mana dalam proses penerimaan tersebut, calon mahasiswa dikenakan biaya pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dan iuran pengembangan institusi atau IP yang berbeda-beda sesuai golongannya masing-masing. Seperti ini misalnya di Fakultas Kedokteran, rentang UKT-nya mulai dari 7,1 juta rupiah sampai dengan 17 juta rupiah. Jadi ada rentang gitu ya. Ada rentang yang dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Sementara di rentang IP pada Fakultas Kedokteran itu mulai dari 100 juta sampai dengan 260 juta. Ini untuk yang di Fakultas Kedokteran. Ini ada rentang untuk iuran pengembangan institusi yang berbeda-beda yang tentunya ini memang disesuaikan dengan kemampuan dari peserta atau mahasiswa baru. Namun demikian dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri ini, KPK kemudian menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan perbuatan penerimaan lainnya berupa gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman. Sehingga kemudian biaya tambahan yang timbul dari pungutan atau di luar biaya yang resmi yang dikeluarkan tadi secara resmi oleh Unsud yaitu UKT dan IP. Dan ini dirasakan sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baru, tentunya orang tua dari mahasiswa yang bersangkutan. Jadi ada beberapa klaster, ada 3 klaster yang kemudian dikelompokkan oleh tim dari peristiwa kegiatan rangkaian kegiatan penyelidikan sampai kemudian hari ini kita sudah menetapkan naik ke tahap penyidikan. Untuk klaster pertama, pada Agustus 2026, Saudara NAP, selaku Wakil Rektor 3 Unsud, atas sepengetahuan Saudara ASO, selaku Rektor Unsud, melalui 2 perantara, yaitu Saudara DMW dan Saudara AW. Keduanya selaku pihak swasta, ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai 650 juta untuk satu mahasiswa. Bahwa kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian setelah uang tersebut diberikan kepada 2 orang perantara tadi, DMW dan AW, anak yang bersangkutan tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Atas dinamika yang terjadi tersebut, kemudian selanjutnya pihak orang tua dari mahasiswa tadi meminta pengembalian penuh atas uang yang sudah diserahkan melalui DMW dan AW. Tetapi kemudian saudara DMW dan AW diketahui sudah menggunakan uang yang diberikan kepadanya untuk keperluan pribadinya. Jadi artinya uang yang tadi sudah diberikan oleh orang tua ini sudah dipakai oleh saudara DMW dan AW sendiri. Diketahui bahwa saudara DMW dan AW melaporkan hal tersebut kepada saudara NAP, Warek 3, yang selanjutnya NAP atas sepengetahuan ASO selaku rektor
meminjam uang kepada salah satu pihak swasta untuk menanggulangi atau pengembalian sebagai pengembalian uang kepada pihak orang tua dimaksud yang pertama tadi, yang anaknya dinyatakan tidak lulus. Untuk mengembalikan uang atas peminjaman kepada pihak swasta tadi, saudara NAP melalui DMW, saudara AW, dan saudara MYN, ini selaku pihak swasta yang sekaligus merupakan keponakan dari saudara ASO, menjanjikan dengan membayar melalui pencairan 3 paket proyek di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman, yaitu proyek pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan proyek pengecatan gedung di lingkungan UNSUD. Bahwa paket pekerjaan itu telah selesai dikerjakan oleh CV milik MYN yang tadi merupakan keponakan dari saudara ASO selaku rektor. Yang selanjutnya pencairan dari pekerjaan proyeknya itu dicairkan dan pembayarannya kemudian diberikan atau dialihkan kepada pihak swasta yang dimaksud untuk kemudian menutupi pengembalian uang yang diminta oleh calon mahasiswa baru yang dinyatakan tidak lulus. Ini untuk klaster yang pertama. Kemudian klaster yang kedua, bahwa pada seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 dan 2026 jalur mandiri, saudara ASO memberikan perintah kepada MYN selaku keponakan dan sekaligus pihak swasta yang memang digunakan oleh saudara rektor atau ASO untuk mengerjakan proyek-proyek di lingkungan UNSUD dengan memberikan perintah dalam rangka penerimaan mahasiswa baru dengan kode jangan diminta di awal. Jika dikasih, bilang terima kasih. Ini kode atau arahan-arahan atau perintah-perintah yang sering digunakan oleh saudara ASO selaku rektor kepada saudara MYN ketika ada pihak-pihak orang tua atau mahasiswa baru yang akan melakukan pengurusan di jalur mandiri. Atas hal tersebut, MYN atas pengetahuan ASO diduga melakukan penerimaan untuk kepentingan saudara ASO. Ini yang kemudian dikonstruksikan sebagai diduga penerimaan gratifikasi yang apabila diperhitungkan yang sudah ditemukan faktanya oleh penyelidik saat ini yaitu sekitar total 680 juta rupiah. Kemudian saudara ASO juga diduga memerintahkan saudara MYN untuk melakukan pembayaran atas pembelian 3 bidang tanah yang diatasnamakan saudara MYN. Jadi penggunaan uang-uang yang didapatkan oleh saudara MYN itu digunakan atas perintah saudara ASO untuk membelikan aset berupa tanah yang diatasnamakan saudara MYN. Sehingga dalam hal ini saudara MYN bertindak sebagai penerima sekaligus pengelola uang yang kegunaannya diperuntukkan saudara ASO. Kemudian ada klaster yang ketiga. Ini di luar peristiwa yang klaster pertama dan kedua, bahwa pada periode yang sama diketahui saudara ES selaku kepala bagian akademik UNSUD. Ini juga menjadi salah satu panitia penerimaan mahasiswa baru. Saudara S berkomunikasi dengan salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru di UNSUD. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang memang sering berkomunikasi dengan saudara ES selaku kepala bagian akademik dan juga anggota panitia penerimaan mahasiswa baru di UNSUD. Dalam komunikasi tersebut, saudara ES atas pengetahuan saudara ASO melakukan tawar-menawar mahar. Ada negosiasi atau ada semacam transaksi dengan pihak pengepul dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.
Kemudian setelah ada kesepakatan mengenai mahar yang sudah disepakati antara AIS dan pihak-pihak yang mengurus jalur penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, Saudara AIS kemudian menerima uang dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru yang saat ini ditemukan total mencapai sekitar 1,12 miliar rupiah. Ini berlangsung dari tahun 2025 sampai dengan 2026. Tapi kemudian ini akan terus didalami apakah ini juga mundur ke belakang di tahun-tahun sebelumnya juga ada perbuatan-perbuatan yang sama. Bahwa atas penerimaan tersebut, Saudara AIS kemudian melaporkan kepada Saudara ASO selaku rektor. Dan bahwa kemudian Saudara ASO memberikan akses user ID-nya, ini modus terkait dengan bagaimana kemudian untuk mempengaruhi di sistem penerimaan secara elektroniknya. Jadi Saudara ASO memberikan akses user ID kepada Saudara ES untuk proses otorisasi atau mengklik atau memberikan approval dalam sistem penerimaan mahasiswa baru di Unsud yang diberikan kepada calon mahasiswa baru yang akan diterima menjadi mahasiswa baru di Unsud dan telah memberikan sejumlah uang sebagai mahar tadi. Ini ada 3 klaster. Kemudian kami jelaskan juga dalam peristiwa penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman di penindakan bahwa dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan pada hari Kamis kemarin, tanggal 20 Agustus 2026, tim KPK kemudian mengamankan sejumlah pihak yaitu sebanyak 14 orang. 12 orang yang berada di wilayah Purwokerto dan 2 orang diamankan di Jakarta. Selanjutnya terhadap 12 orang yang ada di Purwokerto telah dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Banyumas dan kemudian 7 orang dibawa ke Jakarta. Hingga yang menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih sejumlah 9 orang, yaitu Saudara ASO selaku Rektor Unsud, Saudara NAP selaku Wakil Rektor 3 Unsud, Saudara ES selaku Kepala Bagian Akademik Unsud, Saudara DMW selaku pihak swasta, Saudara AW selaku pihak swasta, Saudara MYN selaku pihak swasta, Saudara KPR selaku Wakil Rektor 2 Unsud yang juga turut diamankan. Yang ke-8 Saudara AA selaku pihak swasta dan yang terakhir yang ke-9 Saudari YW selaku pihak lainnya. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti yang ada di bawah untuk kemudian dilakukan penyitaan, yaitu uang tunai senilai kurang lebih 665 juta dan juga ada barang bukti yang juga diamankan berupa saldo dalam rekening senilai kurang lebih 99 juta. Yang ini merupakan bagian dari pengumpulan uang setoran atau pungutan dari calon mahasiswa baru yang tadi dinegosiasikan untuk sistem penerimaan mahasiswa baru. Kemudian dari konstruksi tersebut, KPK telah menemukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUH baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu Saudara ASO selaku Rektor Unsud, yang kedua Saudara NAP selaku Wakil Rektor 3, Saudara ES selaku Kepala Bagian Akademik Unsud, Saudara DMW selaku pihak swasta, Saudara AW selaku pihak swasta, dan yang ke-6 Saudara MYN selaku pihak swasta.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK selanjutnya tentunya karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan akan dilakukan upaya paksa saat ini yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Melakukan upaya penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Sejak hari ini tanggal 21 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 9 September 2026. Penahanan dilakukan di rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dalam kesempatan ini juga KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu atau ikut berkontribusi terlaksananya kegiatan penyelidikan yang kemudian ada peristiwa tertangkap tangan, khususnya kepada Polresta Banyumas, rekan-rekan jurnalis dan masyarakat yang terus mendukung upaya pemberantasan korupsi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan mungkin dari Mas Jubir, silakan. Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Di mana dalam perkara ini KPK melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Melalui pendekatan pendidikan dan peran serta masyarakat, KPK secara berkala juga memotret kondisi integritas pendidikan secara nasional melalui survei penilaian integritas atau SPI pendidikan, di mana pada tahun 2024 skor integritas di tingkat perguruan tinggi berada di angka 66,15 atau masih masuk dalam zona kuning. Angka ini membuka ruang perbaikan pada ekosistem pendidikan termasuk dalam hal memastikan proses penerimaan peserta didik atau mahasiswa baru agar berlangsung transparan, objektif, akuntabel dan tidak lagi disusupi praktik-praktik transaksional. Karena itu pada tahun 2026 ini KPK kembali melakukan pengukuran SPI pendidikan untuk mengcapture kondisi terkini, baik integritas, risiko korupsi, serta efektivitas pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pengukuran ini telah dilakukan sejak bulan April hingga pertengahan Agustus 2026. KPK berharap survei ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi integritas di lingkungan pendidikan sekaligus menjadi dasar untuk memperkuat upaya-upaya pencegahan korupsi. Sebab pemberantasan korupsi di sektor pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan ketika pelanggaran terjadi, tetapi juga harus dibangun melalui pencegahan, pendidikan, penguatan tata kelola, serta tentu adalah keteladanan dari seluruh pihak yang berada dalam ekosistem pendidikan. Baik, rekan-rekan jurnalis, sebelum kita beralih pada sesi tanya-jawab, kami akan menampilkan pada saat tim mengamankan barang bukti dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan di wilayah Purwokerto.
Jadi itu barang bukti yang diamankan dari saudara ES selaku Kepala Bagian Akademik pada saat rangkaian peristiwa tertangkap tangan, yaitu di ruangannya uang senilai 665 juta rupiah. Ini juga bagian uang-uang yang diamankan tersebut. Baik, kita akan menampilkan secara langsung barang bukti yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Silakan. Angkat tinggi lagi, Kak. Iya, ini masih Tahan. 2 hari. Cukup teman-teman? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan berlanjut ke sesi berikutnya. Kita beralih ke sesi tanya jawab. Yang pertama terkait dengan perkara ini. 1, Mas Mario sudah angkat tangan.